Ada alasan sendiri nggak, Bang? Kok di mana, Bang? Dari saja, ya. Pelaku saudara NI berhasil diamankan. Akhirnya, Nanang Gimbal, tersangka pembunuhan Sandi Permana, ditangkap setelah buron dan kelabui petugas dengan potong rambut. Tapi anehnya, istri pelaku kini malah menghilang. Usai sudah pelarian Nanang Irawan alias Gimbal. Ya, setelah 4 hari kabur dan menjadi buronan polisi, terduga pelaku pembunuhan aktor laga Sandi Permana itu akhirnya dicokok polisi saat tengah makan di sebuah warung di Dusun Poris, Desa Kutamukti, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat, Rabu kemarin. Meski sempat mencoba mengecoh polisi dengan memangkas rambut Gimbalnya, namun keberadaan sang buronan di lokasi persembunyiannya justru diketahui warga yang kemudian melaporkannya kepada polisi. Polisi juga telah menemukan barang bukti pisau dapur yang digunakan Nanang untuk menghabisi korban. Pisau maut itu ditemukan di sebuah got tidak jauh dari lokasi aktor laga Mak Lampir itu dihabisi. Nanang dijerat pasal 354 KUHP tentang penganiayaan dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan inilah detik-detik saat Nanang Gimbal ditangkap dan kemudian gelandang ke Polda Metro Jaya. Bang, boleh tahu, Bang? Bang, kenapa, Bang? Alasannya pendidikan nggak? Kenapa, Bang? Nyesel nggak, Bang? Kasih jalan. Bang, gimana, Bang? Bang, gimana, Bang? Udah tangkap, Bang? Ada alasan sendiri nggak, Bang? Kok di mana, Bang? Dari saja, ya. Pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris, RT 04 RW 09, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Jadi yang bersangkutan, saudari NI gini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Karawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambut. Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Saya minta diadili ya, seberat-beratnya gitu ya, karena udah menghilangkan nyawa suami saya ya, udah menghilangkan nyawa ayah dari anak-anak saya sampai mental anak saya down ya. Saya minta ya diadili lah. Nah, nanti kita lihat dulu ya hasil pengembangan seperti apa. Apakah perbuatan tersebut murni tunggal atau dilakukan sendiri atau dibantu oleh pihak lain dalam hal ini gitu kan. Mungkin pelaku di sini punya dendam dengan almarhum gitu sehingga perbuatan tersebut sangat membabi buta. Di sisi lain, fakta mengejutkan terungkap terkait istri Nanang Irawan. Ya, meski sempat dimintai keterangannya oleh polisi sebagai saksi, lantaran diduga melihat langsung kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya, namun beredar kabar jika istri Nanang kini justru menghilang dari rumahnya. Benarkah ia kabur karena takut dijadikan tersangka karena diduga membiarkan sang suami membunuh Sandi padahal ia melihat langsung di dekatnya? Namun kabar ini dibantah oleh Ketua RT setempat Sudarmaji yang terus mengikuti perkembangan kasus ini. Itu kan karena saya dapat keterangan dari waktu keterangan dari Polda ya, katanya kan saksi kedua itu istri pelaku. Di sini saya berpikir istri pelaku melihat. Tapi kalau emang dia melihat, kenapa dia tidak melerai gitu kan?
cekcok itu sama suaminya atau dia teriak gitu minta bantuan warga, kenapa dia tidak teriak? Itu yang saya kesal ya. Kenapa istri pelaku itu kan sama aja dia bersekongkol sama suaminya gitu kan ya. Kalau emang benar terbukti dia membantu suaminya, ya saya mau dia juga dihukum. Saya mau dia juga dihukum. Permintaan maaf atau apa nggak ada. Kalau saya sama istrinya dekat, saling bertegur sapa. Kalau setiap pagi itu kan selalu bertemu. Waktu itu yang pertama kemudian diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dan juga mungkin selanjutnya diberi perlindungan. Mungkin untuk lebih menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keluarganya tidak ada yang melarikan diri. Setahu saya belum kembali ke rumah. Ade Andriani, istri almarhum Sandi Permana sendiri mengaku sempat kaget saat mendapat kabar pembunuh suaminya telah ditangkap. Yang mengkhawatirkan Ade, anak-anaknya justru sangat terguncang dan marah setelah mengetahui pembunuh ayah mereka akhirnya berhasil ditangkap polisi. Bahkan saat polisi membawa tersangka ke rumahnya untuk mengambil barang bukti, salah satu putranya yang melihat Nanang bahkan sempat mengancam akan membalas dendam kepada Nanang saat ia besar nanti. Lalu apa kata psikolog melihat dendam anak Sandi Permana? Trauma sih iya ya. Trauma, apalagi tadi saya lihat ya di TV, pelaku udah ditemukan, terus dia lagi ngambil barang bukti, itu saya shock banget liatnya ya. Ternyata yang dia ambil itu pisau yang untuk ngabisin suami saya. Itu sampai anak saya lihat TV, karena kan saya bilang jangan sampai anak-anak lihat gitu kan, karena tadi ternyata anak-anak lihat, anak saya yang pertama tadi teriak-teriak. Dia teriak, kamu udah ketangkep, kamu udah ketangkep. Si Cio tadi keluar pas ada pelaku datang, dia teriak-teriak katanya gitu. Awas kamu ya, nanti kalau saya sudah besar saya kamu kan. Jadi makanya tadi dia pulang kan, dia nendang-nendang lemari. Aku benci Om Gimbal, karena mungkin udah berapa hari ya ini nggak ada sosok ayahnya ya, mungkin dia kehilangan. Ya mungkin dengan cara seperti itu dia teriak-teriak, makanya saya sampai nggak bisa apa-apa lagi, karena emang sudah 2 hari ini anak saya yang nomor 2 itu mentalnya sudah down banget. Semua bergantung dari proses bagaimana lalu keluarga ini mampu untuk memberikan penjelasan ya, bagaimana lalu mengedukasi tentang sebuah proses kehilangan, proses bagaimana ayahnya lalu meninggal gitu. Seiring waktu, seiring pengetahuan, seiring kemampuan anak ini, proses nalarnya juga berkembang baik, logika berpikirnya berkembang baik, maka mudah-mudahan anak akan lebih mampu bisa menerima hal tersebut secara secara bijaksana. Jadi kalau melihat fenomena tersebutnya sangat prihatin, sangat marah. Meski hingga kini polisi masih terus mendalami motif dibalik aksi keji terduga pelaku menghabisi korban, namun diketahui jika cekcok terkait kebiasaan minum minuman keras terduga pelaku menjadi salah satu pemicu peristiwa tragis tersebut. Ya, kabarnya Nanang tersinggung dan dendam lantaran korban sempat menegur kebiasaan buruknya itu. Lantas seperti apa kondisi terkini Ade Andriani memasuki hari keempat meninggalnya sang suami? Benarkah Ade sudah 4 hari tak bisa tidur dan akhirnya bisa tidur kemarin langsung didatangi almarhum suami lewat mimpi yang memintanya untuk makan dan menjaga anak-anak mereka? Iya, saya orangnya suka telat makan gitu kan, jadi dia selalu ngingetin, dia selalu yang khawatir. Nah mungkin ini dia nggak ada, tapi dia yang tiba-tiba datang malam ngingetin untuk makan. Iya, saya dari hari kejadian itu suami saya kan karena pagi kejadian sampai hari ini selama udah 4 hari itu saya nggak makan sama sekali. Tidur baru semalam saya tidur karena
apa ya, karena biasanya kan emang sehari-hari sama suami gitu kan, ini suami nggak ada, terus harus nguatin anak-anak, mana mental anak-anak juga kena gitu. Makanya saya udah pikiran ini udah nggak tahu lagi gimana, jadi saya harus berusaha kuat gitu kan ya. Ya kalaupun saya sering selalu ngomong dalam hati, kalau misal nggak ada anak-anak, saya akan ikut pergi sama suami saya gitu. Saya selalu begitu, tapi ini ada anak-anak, jadi saya harus kuat gitu kan. Di depan anak-anak itu saya nggak boleh nangis, karena kalau saya nangis pasti anak-anak ikut nangis, nanti ikut sedih gitu kan. Jadi selama ini ya saya tahan ini, air mata itu jangan sampai keluar depan anak-anak. Baru merintis 3 bulan yang lalu ya, dia bilang katanya kan ini usaha untuk anak-anak gitu kan. Ya mungkin ini udah disiapin sama almarhum ya, jadi ya saya harus nerusin gitu ya. Makanya saya kemarin sampai bingung gimana ini, saya membagi waktunya, saya kerja kan, ngurus anak-anak nantinya, tapi ya bagaimana caranya saya harus tetap melanjutkan usahanya gitu ya, biar suami saya tenang di sana kan.